Ya sekarang kita nggak bisa terlena, kita mesti move on karena kita harus yakin, kita harus punya mental dan keyakinan bahwa ini pasti berlalu gitu. Dan bagaimana kita melewati masa-masa ini, daripada kita mengeluh, mending kita mikir gimana caranya, gimana susun strategi, sinergi, kolaborasi, dan mitigasi risiko-risiko yang ada. Nah, ini hal pertama yang memang sangat sulit ya. Kita itu harus mau nih jujur, brutal, dan transparan. Apalagi katanya Jim Collins ya, kita harus jujur, brutal. Apalagi kondisi susah kayak gini misalnya. Ya, nggak semua bisnis sih sekarang jatuh ya. Ada yang malah jadi rezekinya ini sekarang. Kayak platform Zoom ini juga kan jadi makin luar biasa sekarang. Nah, tapi buat kita yang sekarang terasa makin sulit gitu ya, ini adalah kesempatan dan momen bahwa kita harus mau sampaikan ke tim kita, ke partner, founder, dan juga ya semua stakeholders lah. Ya, termasuk mitra, vendor, supplier, dan lain-lain. Ya, dengan siapa kita beririsan. Karena kondisi ini jadi isu global, universal. Kalau sudah disampaikan semuanya secara transparan, maka waktunya kita segera tentukan sikap kita mau ngapain. Kita mau tetap stay di bisnis ini, ya, atau kita mau pivot, atau kita mau yang ini hold dulu, kita cari kerjain yang lainnya, ya. Karena saat ini udah banyak yang kasih statement, bahkan kami cuma kuat sampai Juni katanya Pak Sutrisno Iwantono kemarin, ya. Itu benar-benar bukan didesain ya, tapi memang suatu insiden luar biasa gitu. Nah, makanya kita sekarang coba restructure lagi, kita lihat kondisi keuangan kita lihat bagaimana transaksi yang ada, bisnis kita ini opportunity-nya di mana? Apakah kita masih mau lanjutin yang ini atau nanti setelah COVID berakhir ini akan bisa bangkit, survive ya. Kita udah banyak ngelihat di share di sosial media juga apa aja sih bisnis yang akhirnya jadi di sunset sekarang ya, dan apa yang justru sunrise. Nah, ngelihat peluang itu kita harus bisa tentukan sikap ya. Kenapa? Karena saat ini kita punya fixed cost. Fixed cost kita itu ya salah satunya yang cukup gede itu adalah salary karyawan. Memang katanya Jim Collins itu kan tidak semua karyawan adalah aset, hanya karyawan yang tepat yang merupakan aset. Nah, gimana caranya kita mengamankan aset-aset kita? Apakah mereka mau kita cut ya, atau kita rumahkan, atau malah mau diajak pivot ya, diajak untuk mau berjuang bareng-bareng, atau gimana? Ya, ada juga nih strategi untuk cash flow kita harus pikirkan, melihat dari status kontrak kerjanya karyawan. Ada yang mungkin masih PKWT ya, ada yang mungkin freelance, ada yang sudah tetap. Nah, ini gimana? Siapa yang harus diselamatkan dulu? Strategi kita mau apa? Ya kalau nggak memungkinkan, maka yang PKWT segera selesai, nggak dilanjutkan gitu kan. Ya. Akan jadi isu kalau semua tim kita itu jadi karyawan tetap. Nah, terkait masalah ini, saya punya 3 catatan. Kalau kita mau pertahankan semua tapi berat di cash flow, maka waktunya untuk melakukan perundingan ya. Kalau di edarannya Menteri Tenaga Kerja harus lewat perundingan bipartit. Kita ajak ngobrol mereka, dan kalau menunda gajinya itu bisa maksimal sampai 50% gitu. Kemudian kalau kita mau cut ya, karena kita udah ngeliat kayak nggak mampu nih, jangan di PHK. Karena PHK ada konsekuensi sangon. Apalagi COVID tidak bisa dijadikan alasan untuk melakukan PHK. Jadi nanti kalau di PHK kita kena sangon maksimal 2 kali PMTK. Jadi saran saya dikasih golden shake hand, diajak ngobrol, dijelaskan kondisinya seperti apa, lalu kemudian diberikan kompensasi
untuk pengakhiran. Kalaupun nilai kompensasinya tidak bisa dibayarkan full sekarang, dibuat kesepakatan bagaimana scheduling pembayarannya. Ya. Nah, kemudian ada yang mau dipertahankan atau misalnya ada yang mau secara legowo nih karyawannya diajak untuk jadi mitra, jadi partner, atau kita itu berusaha konversi dari fixed cost menjadi variable cost. Ya. Nah, itu kita tawarkan dia mirip kayak no work no pay gitu loh. Entah kita mau itu jasa ataupun jual produk, kita bisa lakukan sharing profit jadinya berdasarkan penjualannya, sales-nya gitu yang closing atau produksi yang dia buat itu dapat berapa gitu ya. Ya itu semaksimal mungkin kita bisa negosiasikan. Kalau bisa arahnya seperti itu akan sangat membantu. Karena sebenarnya itu juga win-win kan. Daripada dia nggak apa-ngapain, daripada dia sulit, kita juga bingung gitu kan mempertahankan gimana. Nah mungkin di masa-masa ini kita lakukan adjustment-nya seperti itu yang mungkin nanti setelah ini bisa ditentukan lagi akan seperti apa ke depannya. Ya. Nah, makanya katanya leadership in crisis itu kita benar-benar harus banyak berempati banget nih kondisinya. Nggak bisa kita show off atau kita denial ya, atau malah kita kenceng-kencengan. Karena kalaupun kenceng-kencengan nih, karyawannya juga misalnya nagih, minta harus ada THR, harus ada pesangon, dan lain-lain, mau gugat sampai PHI pun kalau perusahaan nggak ada kemampuan kan cuma menang di atas kertas. Di sisi lain, pengusaha juga harus punya kearifan menyampaikan masalah ini dengan sangat bijak, gitu ya. Nah ini yang jadi isu sekarang. Kita tuh punya banyak kontingen ya, punya kewajiban ke pihak ketiga, mulai dari pembayaran ke supplier, mungkin ke mitra, ke vendor, ya ataupun pihak lain gitu ya, bahkan mungkin ke investor dan lain-lain. Ini yang harus bisa kita pilah mana yang harus kita selamatkan, harus kita nego gitu. Otomatis kita utamakan yang masih bisa mengenerate income, itu udah pasti. Kita dahulukan pembayaran-pembayaran yang bisa menghasilkan income buat kita. Jangan sampai kalau misalnya kita masih ada peluang nih, katakan bisnisnya misalnya di produksi, konveksi, ya. Ini teman-teman di konveksi ini sekarang cepet banget berpikir langsung udah pivot aja deh. Dari bikin baju, sekarang APD, bikin masker. Jadinya hijab, bikin APD, masker. Udah pivot aja deh. Mana yang survive sekarang ini kan. Nah jadi urusan sama vendor mesti dijagain kalau kita masih butuh vendornya. Gitu kan. Paling nego yang paling maksimal itu apa sih? Angkanya dikecilin, jangka waktunya dilamain. Ya kan? Saya bisa mungkin. Yang penting kita menunjukkan komitmen, ada itikat baik dan lain-lain. Nggak ditinggal, ya, nggak kita ngejauhin, nolak telepon, nge-reject dan lain-lain. Karena itu malah nanti berpotensi untuk jadi dispute. Dan yang paling penting, di saat susah seperti ini, kalau ada pihak-pihak yang bersedia untuk nego gitu ya, ngasih kemudahan, bermurah hati untuk bantu kita dan saling membantu juga gitu ya. Itu langsung buat kesepakatannya saat ini secara tertulis. Kenapa? Karena nanti kalau pandemiknya berakhir, itu semua kewajiban kita akan ditagih. Dan di masa itu semuanya butuh uang. Di masa itu semuanya pengen lari dan butuh uang. Jadi semuanya bisa ditagih. Semua komitmen-komitmen yang lisan itu bisa berubah nanti. Itu yang kondisinya ini memang jadi agak pelik gitu loh. Karena kalau udah urusan sampai perut kosong, lapar, itu kadang pikiran kemana-mana bahkan sampai otak jadi kriminal. Sekarang tingkat kriminal sudah mulai meningkat nih. Ya pencurian apa ini udah mulai banyak sekarang. Karena orang udah mulai kepepet. Makanya saat kita udah bisa nego, itu nego ya approach-nya hati ke hati lah ya, itu langsung buat kesepakatan tertulis. Nggak bisa lagi kita pakai budaya orang timur yang sungkan, nggak enak. Masa lu nggak percaya sama gua sih? Iya, gue percaya sama lu. Ya udah dibuat tertulis. Itu adalah bukti bahwa saling percaya. Kalau
kalau masih lisan aja nanti kita nggak bisa ada apa ya, rujukan, pedoman, pegangannya, ya. Bukan berarti kesepakatan lisan itu nggak berlaku, nggak sah, cuma nanti buktiinnya susah, ya. Termasuk negosiasi sewa kantor dan lain-lain. Saya pun sekarang lagi negosiasi nih kantor. Lumayan, sewa kantor kan mahal juga nih. 2 bulan, 3 bulan nggak ada dan nggak revenue buat apa? Ya, internet semua udah cekat jadi cuma minimal banget, yang penting server aman gitu misalnya. Ya, kayak coworking kan biasanya internetnya harus kenceng banget tuh. Nah, mungkin di saat-saat ini kan sekarang bisa dinego cuma yang paling minimalnya gitu. Ya, banyaklah. Cari semua yang bisa di-cut, di-cut gitu ya. Saya termasuk parkir mobil, motor di kantor itu kan per kendaraan bisa 300 sampai 600.000. Karena nggak ada ya kita cut aja semua ya. Jadi kita harus cut cost down lah saat ini apapun yang bisa ya. Eh kemudian ya tadi yang paling penting ya, kumpulin buktinya nih. Sekarang kami juga banyak mengulas bahwa sebenarnya kondisi ini tuh bisa dianggap sebagai first major atau enggak. Memang kelihatannya ini bisa jadi first major, tapi kembali harus cek di kontraknya lagi. Klausula first major-nya itu apa saja. Ada kadang klausula force major itu detail banget sampai bilang bahwa harus ada peraturan pemerintah yang menetapkan hal itu. Jadi force major-nya itu indikatornya adalah ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan gitu. Nah, yang sekarang ini apakah bisa termasuk apa enggak? Ini yang cukup jadi perdebatan. Tapi dengan adanya sikap dari pemerintah kemarin menerbitkan peraturan pemerintah itu bisa jadi pegangan. Ya. Dan itu bisa jadi alat bukti sama bahan kita untuk menegosiasikan. Nah, bagaimana kalau terkait dengan bisnis yang lain gitu ya, yang nggak menyebutkan klausula itu. Sebisa mungkin kita memaksimalkan bahwa adanya kebijakan pemerintah ya, entah itu edaran ya ataupun himbauan yang membuat bisnis kita ini tidak bisa kita lakukan, yang membuat kita tidak bisa memenuhi kewajiban kita. Karena tetap aja kan saat ini ada bisnis-bisnis yang masih lancar, yang tiba-tiba jadi memanfaatkan momen bahwa ini adalah first major, saya nggak bisa bayar gitu. Padahal misalnya yang tadinya dari awal dia udah bisnisnya ghost kitchen gitu. Dari kemarin sampai sekarang kan nggak terganggu apa-apa, dia masih aja semuanya variabel cost kok, dia masih punya kemampuan gitu loh. Jadi ini juga nggak bisa secara semena-mena juga dikatakan bahwa ini first major gitu ya. Nah, yang menarik adalah sekarang kita kalau melihat peluang saat ini bagaimana? Ya, karena untuk bisa selamat ini kita juga harus adaptif dengan situasi kondisi. Marketnya berubah. Ya, behavior-nya berubah dengan cepat banget. Dan barang yang tadinya bukan barang primer bisa jadi barang primer sekarang. Ada barang yang tadinya rame banget dibeli sekarang jadi enggak sama sekali. Nah, sekarang challenge-nya kan gimana caranya kita masih bisa generate income ya dan mengubah bisnis kita kalau terpaksa. Lalu gimana kita bisa memanfaatkan resource kita yang ada nih, gitu. Mulai dari entah toko, store ya, kantor, ataupun karyawan kita, brand kita, aset digital kita, sosmed dan lain-lain. Ini kan semuanya sangat potensial masih bisa dipakai, gitu. Kalau misalnya, apalagi kalau punya sekarang ini udah mulai ada banyak sinergi nih. Yang punya follower banyak itu dia langsung cari produk. Saya saat ini punya sosmed yang apa namanya profile karakter followernya itu yang ibu-ibu usia sekian gini. Ada nggak yang punya produk ini? Nah itu kan udah ada potensi untuk bangun kerjasama sinergi, ya kan? Nah yang hal-hal seperti ini itu potensial untuk dilakukan. Bangun kerjasama yang sifatnya tidak mengeluarkan cost lagi gitu, nggak perlu keluar modal dan lain-lain. Ya, jadi kita bisa langsung lakukan apa yang bisa generate income dengan resource kita yang ada.
Ya, mau itu diproduksi ataupun distribusi. Kalau yang distribusi bisa manfaatkan channel distribusinya yang ada, ya, database-nya yang ada, relasinya yang ada. Yang produksi tadi bisa fokus untuk ya produksi barang yang memang dibutuhkan market aja sekarang, lalu bangun kerjasama dengan orang yang punya channel distribusi, ya, yang punya aset digitalnya juga prospektif. Nah, bangun sinergi kolaborasi supaya ini nggak ngeluarin cost yang besar. Kalaupun ada kan mungkin nggak akan gede gitu ya. Nah, lalu isunya sekarang kita pakai legalitas yang ada atau bisnis perorangan atau gimana? Karena tadi pagi nih misalnya, itu ada pertemuan dengan Kementerian Perindustrian terkait apa? Standarisasi masker dan APD. Karena sekarang semua berbondong-bondong produksi APD, masker yang bisa jadi ada yang tidak sesuai standar. Padahal perlu ada izin edar. Kenapa? Karena ada tingkatannya. Misalnya masker aja atau APD ini ya, itu ada 1, 2, 3. Ada yang 1 buat masyarakat umum, 2 untuk masyarakat umum dan tenaga kesehatan, tapi yang sampai level mana. Ada yang langsung berhadapan dengan pasien. Itu nggak bisa pakai APD sembarangan, karena nanti malah jadi bumerang dan tembus, mereka malah terinfeksi juga. Itu jadi concern Kementerian Kesehatan dan Perindustrian. Walaupun belum ketemu nih solusinya. Karena ya lagi-lagi izin edar ini ada sanksinya gitu ya, sanksi administratif pidana. Walaupun menurut saya agak keterlaluan lah kalau pemerintah sekarang malah sibuk midanain orang yang pada bikin masker dan APD. Tapi perlu ada pembatasannya juga gitu loh. Maksudnya ya harus ada kehati-hatian, jangan sampai ada lalai. Atau memang buat jualan produk ya APD-nya itu yang hanya bisa di level 1-2-nya, yang 3-nya enggak misalnya gitu. Supaya kita nggak ada urusan lah sama masalah legalitas tadi. Karena ada beberapa orang udah mulai datang nanya, ini saya mau ngurus izin BPOM untuk masker, untuk APD gitu ya. Tapi standarnya nggak masuk, ya kan nggak akan keluar juga izinnya. Gitu ya. Nah, kalaupun ada potensi bisnis-bisnis yang baru, itu silakan. Kalau memang diperlukan legalitas, gunakan legalitas yang ada. Gimana kalau beda dengan bidang usaha atau maksud dan tujuan di anggaran dasar? Konsekuensinya itu adalah transaksinya akan mengikat kepada si direktur atau siapapun yang melakukan transaksi. Tapi itu pun bisa diselesaikan kalau misalnya pemegang saham melalui RUPS kemudian nanti akan mengambil alih atau membolehkan hal itu. Gitu. Ya, jadi nggak akan terlalu jadi isu. Atau kalau memang mau digunakan badan yang lain atau mau jadi bisnis perorangan, itu nggak akan ada isu. Ya. Nah, yang jadi challenge adalah pada saat ada peluang, ternyata bisnis yang kita lakukan di saat sedang ada musibah ini ternyata nanti, ini marketnya masih gede selama setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan. Oh, ini masih ada peluang. Misalnya, dulu orang kalau minum vitamin E itu bisa jadi bukan kebutuhan yang utama, penting. Orang nggak terlalu pikirin. Tapi sekarang orang jadi concern banget. Vitamin C, vitamin E itu ludes abis. Dijualnya juga lumayan. Kayak Vitamin yang harganya biasanya 60.000 jadi 85.000 misalnya. Ya, atau vitamin E dan lain-lain. Nah, ini masih beberapa tahun ke depan bisa jadi ada potensi misalnya ya, isu kesehatan dan lain-lain. Apalagi sahamnya Kimia Farma cepet banget naiknya nih, udah bisa cuan 100% katanya. Ya. Nah, gimana kita mempersiapkan kalau itu memang nanti mau jadi bisnis kita? Ya pikirkan legalitasnya dari sekarang. Jangan terlambat gitu, karena ngurus legalitas butuh proses. Ngurusnya kapan? Ya pada saat kita generate income, melakukan itu untuk fokusnya bisa generate income dan ngamanin bisnis di ke depannya. Termasuk brand mesti diamanin gitu ya. Nah, itu harus jadi pertimbangan. Terus ya bangun banyak kerjasama aja lah supaya semua bentuknya jadi variable cost, supaya kita nggak perlu keluar modal ya. Yang paling dilarang saat ini adalah ngeluarin modal gede untuk bangun infrastruktur bikin bisnis baru. Kalau itu nggak potensial, nggak perlulah gitu ya.
Mendingan kerjasama dengan orang lain yang sudah punya resource itu. Makanya sekarang akan bagus kalau kita kumpulin relasi kita, network kita, dan saling bertukar informasi tentang resource apa yang dimiliki masing-masing. Jadi ngejahit kerjasamanya enak. Nah setelah itu tinggal buat perjanjian kerjasama aja. Ya. Oh, sorry. Nah ini yang disiapin pasca COVID nanti ya, karena life after COVID ini juga penting. Yang akan tetap kuat berjuang adalah siapa yang siap. Yang siap itu siapa? Yang sudah mempersiapkan dari sekarang gitu. Jadi ya kita harus ngelihat, oke sekarang survival mode, tapi sambil ngelihat peluang ke depan itu apa. Ya, kalau perlu organisasi bisnis kita mungkin dibuat lean supaya nanti lebih lincah. Kalau mau pivot atau mau berubah atau mau ngapain gitu ya. Apakah yang bisnis sekarang mau dilanjutin apa enggak, di hold dulu dan lain-lain gitu ya. Nah, makanya kita lihat dari financial capacity kita bagaimana, ya, prospek ke depan seperti apa bisnis yang akan dipilih gitu, sambil memastikan tim kita ini kalau bisa sekarang semua jadi variable cost semaksimal mungkin ya. Kalaupun nggak bisa, ya di structuring tadi seperti yang saya sampaikan di awal. Oke, yang terakhir ini yang paling penting ya. Ini yang sama yang seperti yang tadi saya apresiasi apa dilakukan oleh APRI juga. Karena apa? Saat bisnis kita sekarang kurang bagus, maka untuk menjaga eksistensi brand-nya agar ada brand awareness-nya, maka lakukan social campaign. Ya, saling berbagi, kolaborasi seperti ini itu jadi bagus. Supaya orang tetap ingat kita. Ya, kalau bisnis kita tadinya biasa-biasa aja, ada kondisi gini terus malah jadi bagus gitu ya, ya ini kesempatan untuk ekspansi sekarang. Lakukan campaign, berbagi, lakukan hal-hal menunjukkan kepedulian. Ada brand yang sampai bikin 13.000 masker bukan untuk dijual tapi untuk dibagikan. Ada yang produksinya bukan masker tapi sekarang dia produksi masker dan dijual dengan harga yang wajar dan nggak mahal sehingga orang-orang bisa terbantu dengan itu. Itu membuat agar brand kita masih dikenal sama market ya. Sekarang mereka mungkin belum jadi pelanggan kita, tapi kalau mereka ingat sama kita, usai ini semua saat mereka butuh mereka akan datang kita. Oke, itu dulu sharing dari saya, kita bisa lanjut diskusi.